Rizky Nur Ramadan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya dan teman-teman saya kelas 11-5 mendukung Miss Widya dalam kegiatan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yuni Lestari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Bahasa Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di satuan tempat saya mengajar di SMA Pradita Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik semua ya. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kalian masih ingat nggak pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya tentang apa? Masih. Oke, siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan argumentasi. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks argumentasi. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini bisa dilihat di papan ya. Jadi tujuan pembelajaran dan penilaian untuk hari ini adalah yang pertama, kalian akan Ibu minta untuk menentukan pokok-pokok isi argumentasi. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan dapat membuat atau menyusun kerangka argumentasi. Dan yang ketiga, kalian diminta untuk mengembangkan kerangka itu menjadi teks argumentasi secara utuh gitu ya. Nah, untuk penilaiannya, jadi penilaiannya nanti ada dua, penilaian keterampilan dan penilaian sikap. Untuk keterampilan nanti Ibu nilai dari kerangka dan hasil teks argumentasi yang sudah kalian kerjakan. Kemudian untuk penilaian sikap seperti biasa akan Ibu adakan observasi tentang sikap kalian selama pembelajaran. Di depan kalian ada sebuah video berjudul 2050 jika kita tidak melakukan apa-apa. Nah, silahkan kalian saksikan video ini dengan cermat. Nanti setelah ini akan Ibu adakan tanya jawab. Untuk memanas ekstrim, sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang AC dengan handuk basah hingga pagi. Mata terus berkarir. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Dilihatkan dokumen kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di dari belahan dunia. Hanya orang kaya pada di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengurus. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan videonya. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira video tersebut termasuk ke dalam argumentasi atau tidak? Termasuk ya. Oke, kira-kira alasannya kenapa? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Ya, karena dalam video tersebut kita dapat melihat bahwa Najwa Shihab menyampaikan pendapatnya tentang apa yang akan terjadi pada bumi kita pada tahun 2050 nanti apabila kita tidak menyelamatkan bumi kita.
Oke, jadi benar sekali ya kata Fania tadi, di video tersebut ada pendapat dari Najwa Shihab tentang apa yang akan terjadi kalau 2050 sampai nanti kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Sekarang Ibu mau tanya, karena tadi ada yang bilang kalau video ini sudah termasuk argumentasi. Kira-kira ada nggak fakta dan opini dalam video tersebut? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Oke, silakan salah satu boleh. Opini, Bu. Iya. Karena opininya itu dapat dilihat ketika si Najwa Shihab itu kayak menyampaikan prediksi keadaan dunia tuh waktu tahun 2050, dan apabila manusia tuh nggak melakukan apa-apa untuk menjadikan dunia lebih baik pada waktu itu, maka Najwa Shihab tuh menyampaikan pada tahun 2050 itu akan terjadi banyak banget bencana, kayak bencana alam, kelaparan, hubungan antar negara tuh yang nggak baik dan sebagainya. Kalau untuk faktanya mungkin tadi ya. Untuk faktanya itu sendiri itu ketika Najwa Shihab menyampaikan data dari hasil forum KTTP COP 26 yang diikuti petinggi dunia tentang emisi karbon. Oke, baik. Oke, jadi sudah ada opini dan fakta. Nah, opini dan fakta kemarin juga kita sudah pelajari ya. Jadi salah satu pokok isi yang ada di argumentasi itu harus ada, selain opini, pendapat, juga ada faktanya. Nah, tadi faktanya berupa data-data yang disampaikan oleh Najwa Shihab. Oke, jadi untuk hari ini tugas kalian adalah menyelesaikan sebuah proyek, yaitu membuat teks argumentasi. Nah, kalian nanti Ibu minta untuk menentukan isi atau pokok dari argumentasi, kemudian kalian Ibu minta untuk membuat kerangka, dan yang terakhir menyusun kerangka itu menjadi suatu teks argumentasi yang utuh. Tapi sebelumnya silakan kalian bisa untuk berkelompok dan membuat jadwal untuk penyelesaian proyek. Sudah selesai untuk membuat jadwalnya? Sudah. Oke, kalau sudah mungkin perwakilan salah satu kelompok untuk bisa mempresentasikan kira-kira jadwal penyelesaiannya kapan? Ya. Bisa dari yang mana? Yang mau? Silakan. Jadi tanggal 13 Desember kita bakal bikin kerangkanya. Oke, di sini Ibu ada random picker ya. Jadi nanti untuk mengundi isu apa yang akan kalian tulis menjadi sebuah argumentasi. Silakan salah satu, mungkin ada yang mau menjadi perwakilan untuk bisa mengundi. Oke, boleh maju. Oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ya. Oke, untuk kelompok 1 tema dari argumentasinya adalah hukuman mati bagi para koruptor. Oke, silakan boleh mundur kelompok 1. Untuk penulisan teks argumentasi, silakan kalian bisa mengikuti contoh kerangka yang Ibu buat. Yang pertama kalian buat kerangkanya dulu ya. Jadi di situ ada contoh kerangka. Nah, kalian carilah selain opini kalian juga data-data yang bisa mendukung opini kalian, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan bisa lanjut mengerjakan.
ada yang selesai untuk kerangkanya? Sudah. Oke, sudah. Siapa yang mau maju untuk presentasi kerangka? Oke, kelompok ini kelompok apa tadi? Kelompok 5 membahas tentang urgensi perpindahan ibu kota. oke, urgensi perpindahan ibu kota. Silakan bisa maju, tepuk tangan untuk kelompok 5. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya, dan di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang teks argumentasi dari tema kami, yaitu urgensi perpindahan ibu kota. Di sini ada kerangka teksnya ya. Yang pertama dari pendahuluan terlebih dahulu. Di sini pendahuluan akan terdiri dari 3 tema besar atau 3 pembahasan besar. Yang pertama adalah memaparkan sejarah perpindahan ibu kota Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa ibu kota Indonesia pernah pindah beberapa kali. Kemudian yang kedua adalah memaparkan kapan Indonesia mulai direncanakan pindah. Dan yang ketiga adalah memaparkan alasan perpindahan ibu kota yang dinyatakan resmi oleh pemerintah. Kemudian buat tubuh argumennya, pertama akan menjelaskan kondisi ibu kota Jakarta saat ini, menjelaskan kondisi Kalimantan sebagai wilayah baru ibu kota. Selanjutnya, menyampaikan contoh serta dampak dari negara yang pernah mengalami perpindahan ibu kota, menjelaskan pro dan kontra perpindahan ibu kota, dan memaparkan alasan yang mendukung perpindahan ibu kota. Lalu untuk kesimpulan, ada esensi dari urgensi perpindahan ibu kota tidak terlalu diperlukan. Dan yang terakhir ada saran tentang mengenai pertimbangan perpindahan ibu kota. jadi begitu penjelasan singkat kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5 itu kan dijelaskan bahwa kondisi ibu kota Jakarta ini tuh di dalam tubuh argumen ya. Namun di pendahuluan sudah ada merupakan alasan perpindahan ibu kota. Tapi kan kita tahu kondisi Jakarta yang saat ini tuh yang juga salah satu alasan perpindahan ibu kota. Apakah itu tidak menjadi kayak seperti pengulangan penjelasan lagi atau gimana ya? Oke, baik. Dari pertanyaan Khalil tadi, pertanyaan yang bagus. Jadi di pendahuluan ini memaparkan alasan perpindahan ibu kota adalah alasan secara general. Alasan yang mungkin kita akan sebutkan tanpa kita jelaskan secara rinci. Sedangkan di tubuh argumen, kita juga menjelaskan kondisi ibu kota Jakarta saat ini. Jadi kita lebih terperinci bagaimana kualitas airnya, bagaimana kepadatan penduduknya akan dimasukkan dalam tubuh argumen, sehingga kita bisa mempertimbangkan apakah Indonesia ini layak memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan dengan kondisi Jakarta yang saat ini. Terima kasih atas. Oke, boleh tepuk tangan untuk Oke, nah jadi kalian sudah membuat kerangka teks argumentasi, kemudian sudah dipresentasikan juga ya untuk kerangkanya. Untuk kali ini silakan kalian bisa menyusun atau mengembangkan kerangka yang tadi kalian sudah buat menjadi satu bentuk teks argumentasi yang utuh. Nah, jangan lupa setiap kalian berargumentasi atau memberikan opini harus ada fakta yang mendukungnya. Fakta bisa berupa data, bisa berupa kejadian yang telah berlalu, dan bisa berupa pendapat ahli dan sebagainya. Gitu ya. Oke, silakan bisa dimulai untuk mengerjakan. Menyebabkan pembukaan lahan yang tambah banyak di Indonesia, di mana sebenarnya itu di Indonesia kan pembukaan lahan ini udah banyak ya, udah banyak banget dan bisa dibilang nggak terkendali. Ditambah lagi dengan perpindahan ibu kota baru di Kalimantan yang membuka, ya kan, yang membuka lahan lagi. Perlu Kalimantan disebut sebagai paru-paru bumi. Iya, bahkan itu bisa untuk karbon. Betul sekali. Walaupun dibilangnya kalau di Kalimantan itu ibu kotanya bakal konsepnya kayak green city, tapi tetap aja pembukaan lahan itu pasti tetap terjadi besar-besaran, dan menurutku opini pribadiku tuh agak susah kalau misalnya kita mau mencapai konsep green city dengan kondisi Indonesia yang sekarang. Apalagi relate dengan Jakarta yang sekarang ini sulit banget dibilang kalau green city kan. Apalagi biasanya pembangunan itu cuma tersentralisasi di tengah-tengahnya aja nih. Dan kayak di Jakarta cuma Jakarta Pusat aja yang dikembangin. Apa kalau misalkan Jakartanya sendiri itu bisa dikembangin lebih merata ke seluruh bagian Jakarta, ngapain harus pindah menurutku? Kalau misalnya gimana?
Menurutku juga kurang cocok gara-gara Di sisi lain kan ada sisi negatifnya. Kita sebagai siswa tuh kita masih belum tahu apa yang kita minati. Sebenarnya itu juga habis itu karena ini merupakan inovasi baru, jadi masih banyak yang shock gitu kayak, dan orang tua kan nggak tahu ya, karena dulu mereka nggak ada kayak gini, dan itu pasti membuat beberapa murid tuh shock gitu. Ini aku belum tahu kalau misalnya udah lama diterapkan, itu pasti udah dipikirin dari lama ya, cuma gara-gara ini baru banget diterapkannya, jadi mungkin yang baru naik SMA tuh bingung, kok aku belum ada persiapan buat kurikulum merdeka. Nah, berarti perlu ada program tambahan untuk kayak menuju apa namanya untuk Sosialisasi. Ya, sosialisasi, tapi Ya. kayak ada ininya juga loh programnya. Soalnya kan kalau sosialisasi doang tuh kayak beberapa tuh kayak sekolah kayak ya udah sosialisasi doang, sosialisasi, tapi nggak diawasi gitu. Sosialisasi yang lebih mendalam sih, biar kayak pasti waktu TPS itu harus dikasih tahu apa Merdeka Belajar itu apa sih sebenarnya, terus apa sih fungsinya buat kedepannya, terus kayak harusnya di setiap sekolah tuh kayak ada yang guru BK yang harus membimbing murid-muridnya buat kayak minatmu tuh apa sih untuk kedepannya. Terus kalau Di kurikulum merdeka itu kan juga ada project ya. Nah itu mungkin bagi sebagian orang itu berat gitu ya untuk project. Ada siswa-siswa yang kayak ngapain sih harus ngerjain project kayak gitu. Nah itu bisa juga kalian angkat di situ kalau memang kalian setuju. Kira-kira project ini nanti manfaatnya apa gitu buat kedepannya. Nah, itu salah satu ciri khas kurikulum merdeka itu ada project itu kan. masih baru sih. Sebenarnya kan P5 kan, kita kan juga disuruh buat P5, tapi menurut saya kita kan kayak ya udah sekedar mengerjakan karena emang kita disuruh, bukan kita benar-benar diwajibkan. Kita benar-benar kayak melakukan kayak, jadi ini nggak ada impact gitu loh jadi buat kita. Ujung-ujungnya ini semuanya karena ini kurangnya sosialisasi sih, dan kurangnya guru-guru tuh menjelaskan kepada siswa-siswa. Kan kami kan juga anak agama ya. Gimana? Tadi kita tuh 0% of corruption, tapi kita 90%. 754 saya korban. Hilang. Saya masih hilang. 90% corruption. Ini udah 100% corruption itu jadinya ada hukuman mati, bukan dia jadi 0% of corruption. kan pasti. Ya turun lagi itu. Ketika bermain sepak bola, ketika nonton Menurutku sih itu tuh memang harus ada penertiban ya untuk upaya dalam mencegah hal-hal yang terjadi, tapi mungkin lebih baik di kayak kurang, soalnya kan yang kita lihat sebelumnya yang di Kanjuruhan itu polisinya kayak bener-bener data bawa senapan gas air mata, itu harusnya enggak ya, kayak apa sih sebenarnya ya, kayak ituan aja tentang aja ya. Polisi itu kayak, apalagi kan itu banyak orang-orang itu sebenarnya nggak nunjukin senjata-senjata gitu loh, kayak itu kan yang bisa menghasilkan kepanikan pada penontonnya gitu kalau di Jepang. Sudah selesai untuk pengerjaan teks argumentasinya. Oke, ada yang mau maju? Silakan. Ibu. Oke, silakan bisa maju. Oke. Jadi saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks argumentasi yang telah kami buat, yaitu tentang hukuman mati bagi para koruptor. Secara garis besar, kami sangat setuju dengan adanya hukuman mati bagi para koruptor, dikarenakan dari data yang kami lihat di negara Italia sendiri sudah diterapkan untuk hukuman mati bagi para koruptor yang telah mengambil-ngambil uang dari masyarakat kecil. Nah, dapat dilihat dari negara Italia sendiri, di situ kasus korupsi yang terjadi setelah adanya hukuman mati bagi para koruptor itu jadi sangat turun drastis. Nah, mengapa Indonesia sendiri tidak menerapkan hukuman mati bagi para koruptor? Bahkan itu bisa memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kasus-kasus kejahatan di Indonesia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Jadi menurut saya paparan dari Fania tadi udah tepat. Opini yang dia sampaikan itu udah disampaikan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan padat, sehingga bisa memunculkan makna yang sesungguhnya yang benar. Nah, namun menurut saya paparan Fania tadi itu masih memiliki kekurangan, yaitu di mana dia kurang mengutarakan fakta di balik peristiwa tersebut, Bu. Nah, menurut saya ia bisa menambahkan lagi
fakta-faktanya dengan merincikan data yang ada. Mungkin data itu bisa didapatkan dari survei yang sudah diolah, sehingga bisa memunculkan data-data yang lebih aktual dan juga faktual. Oke, baik, betul sekali. Mungkin yang lain ada lagi? Izin Bu. Oke. Jadi menanggapi respon Jody tadi terkait paparan Fania, yang disampaikan Jody menurut saya sudah benar. Cuma paparan Fania sudah terdapat data-data berupa hasil survei perbandingan turunnya angka korupsi di Eropa setelah diterapkannya hukuman mati bagi para koruptor, Bu. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ogan untuk jawabannya. Oke, jadi menurut saya pay letter juga bisa menyebabkan resiko lainnya, yaitu yang pertama pengaturan keuangan terganggu. Jadi kemudahan fitur pay letter seringkali menjadi penyebab terganggunya pengaturan keuangan pribadi karena adanya cicilan yang datang. Seringkali dana yang kita sisihkan untuk membayar cicilan terpakai guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak. Hal ini mengakibatkan tidak mampu membayar cicilan. Yang kedua adalah ada biaya yang tidak disadari. Jadi dalam menggunakan pay letter, tanpa kita sadari ada biaya lain yang ikut aktif, seperti biaya subscription, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Hal ini yang akan memberatkan kita setiap kali tagihan datang. Untuk yang ketiga adalah perilaku konsumtif berlebih. Jadi penggunaan pay letter secara tidak kita sadari juga mampu menimbulkan dorongan belanja yang impulsif. Diri kita akan lebih mudah tergiur dalam melihat diskon dan tawaran menarik lainnya. Dan kemudian untuk yang terakhir yaitu peretasan identitas. Risiko ini mungkin tidak disadari, tapi peretasan atau pencurian identitas ini bisa dan mungkin terjadi meskipun sudah ada keamanan yang tinggi dan dari pihak platformnya. Tapi siapa tahu masih banyak orang jahat yang meretas data dan menyalahgunakannya. Baik, jadi saya sangat setuju sekali dengan pendapat Baraya tentang kekurangan penggunaan pay letter. Namun di sisi lain, pay letter juga memudahkan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan menggunakan pay letter, aplikasi pay letter, masyarakat merasa teringankan karena dapat membayar secara dicicil dan bertahap. Oke. Baik, nah itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa menyelesaikan satu proyek menulis teks argumentasi. Nah sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, kira-kira hari ini kalian sudah mempelajari tentang apa? Oke, silakan salah satu. Saya Bu, jadi tadi kita sudah menentukan bagaimana untuk menentukan isi pokok teks argumen, membuat kerangka, dan menulis teks argumen. Oke, baik. Betul sekali ya. Tadi kita sudah menentukan isi argumentasi, kemudian kita juga sudah membuat kerangka argumentasi dan mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks argumentasi yang utuh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada tidak kesulitan selama kalian menyelesaikan proyek menulis teks argumentasi? Silakan. Izin menjawab. Mungkin kesulitan yang kita alami adalah mencari data dan bukti bahwa Kalimantan itu yang menurut kami merupakan kota yang kurang cocok untuk dijadikan ibu kota karena kawasan hutan. Begitu. Oke, tadi Lanang menyampaikan bahwa ada kesulitan mencari data ya Lanang ya, terutama terkait Kalimantan gitu ya. Mungkin kelemahannya apa sebagai ibu kota. Nah, kira-kira cara kalian untuk mengatasi kesulitan semacam itu seperti apa? Kesulitan mencari data misalkan. Ada yang bisa? Untuk kelompok kami mengatasinya dengan cara mencari jurnal, mencarinya di Google Scholar dan menemukan beberapa artikel serta jurnal mengenai alasan mengapa Kalimantan dijadikan sebagai wilayah baru ibu kota. Gitu. Oke. Kalau menurut saya pribadi, kesulitan yang saya alami ketika mengerjakan proyek menulis teks argumentasi adalah ketika sedang melaksanakan diskusi kelompok. Karena saya merasa sulit untuk bisa menyatukan pendapat antar anggota kelompok. Karena teman-teman saya itu memiliki pendapat yang berbeda. Namun hal itu dapat kami atasi dengan mencari informasi dan mencocokkan pendapat mana yang lebih relevan. Baik,
Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah bisa menyelesaikan satu proyek ya, yaitu menulis teks argumentasi. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya, karena hari ini kita sudah bisa menulis argumentasi, selanjutnya kalian akan mempelajari tentang bagaimana caranya menulis teks persuasi. Nah, ini agak mirip-mirip ya sama argumentasi. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.